Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di event tahunan SMA Averroes Kota Sorong, Averroes Fair tahun 2021. Kami dari Stan Biologi dengan saya sendiri Sri Wahyudi dan partner saya Rahajeng Intan. Nah, kira-kira apa nih yang bakal kita bahas? Simak baik-baik ya. Tahu nggak sih kalau hati kita dapat menetralisir racun, ada apa sih di dalamnya? Nah, jadi teman-teman, zat yang dapat menetralkan racun pada hati kita adalah enzim, tepatnya adalah enzim katalase. Enzim katalase pada hati kita ini berfungsi untuk menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. H2O2 di dalam tubuh kita dianggap sebagai racun. Dengan adanya enzim katalase, H2O2 atau hidrogen peroksida yang bersifat beracun akan diubah menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen yang dapat kembali digunakan oleh tubuh kita. Nah, tapi teman-teman, kerja enzim di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yaitu faktor derajat keasaman dan faktor suhu. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan membuktikan faktor derajat keasaman atau pH. Nah, untuk larutan basahnya kita menggunakan NaOH 5 molar sebagai basa kuat dan HCl 5 molar sebagai asam kuat. Juga untuk objeknya sendiri kita menggunakan hati ayam karena memiliki spesifikasi yang mirip dengan hati pada manusia dan menjadi alternatif bahan yang paling mudah kita dapatkan. Oke, sekarang kita beralih ke alat dan bahannya. Untuk bahan yang kita butuhkan adalah hati ayam, lalu larutan NaOH 5 molar, larutan HCl 5 molar, dan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida 3%. Dan alat-alat yang digunakan adalah pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pinset, lilin, korek, lidi, dan juga mortar. Oke, langkah yang pertama yaitu kita haluskan hati ayam dan masukkan ke ketiga tabung reaksi kurang lebih setinggi 1 cm. Setelah ketiga tabung reaksi tersebut kita masukkan hati ayam yang dihaluskan, masing-masing tabung reaksi tersebut akan kita lakukan 3 perlakuan yang berbeda. Untuk tabung reaksi yang pertama hanya diberikan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Sementara tabung reaksi kedua akan diberikan larutan asam yaitu HCl 5 molar serta larutan H2O2. Sedangkan tabung reaksi yang ketiga akan diberikan larutan basah yaitu NaOH serta larutan H2O2. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengambil tabung reaksi yang pertama. Kemudian kita berikan larutan H2O2 sebanyak 10 tetes. Nah, kita akan lihat ya apakah ada reaksi atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat muncul banyak gelembung udara. Ini menunjukkan adanya reaksi yaitu H2O2 yang diubah menjadi H2O dan O2. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita akan menggunakan bara api. Yang teman-teman lihat bahwa bara api yang dimasukkan ke tabung reaksi pertama akan menyala, menunjukkan reaksi perubahan H2O2 menjadi H2O dan O2, di mana adanya O2 atau oksigen membuat nyala api semakin besar. Untuk perlakuan yang kedua, kita akan menggunakan larutan asam yaitu larutan HCl 5 molar sebanyak 10 tetes. Kemudian kita goyang-goyangkan tabung reaksi agar hati ayam dan HCl-nya dapat tercampur. Setelah diberi larutan HCl, kita tambahkan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kita lihat apakah masih bisa terjadi reaksi.
Nah, dapat kita lihat, pada perlakuan kedua yang diberi HCl, tidak ada gelembung udara. Ini menunjukkan tidak terjadinya reaksi. Untuk membuktikannya lagi, kita bisa masukkan bara api. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bara api tidak menyala, membuktikan tidak terjadinya reaksi perubahan H2O2 menjadi H2O dan O2, yang menyebabkan tidak adanya gelembung udara pada tabung reaksi kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak bisa bekerja pada pH asam. Oke teman-teman, kita lanjut ke perlakuan yang ketiga. Kita tambahkan larutan yang bersifat basa yaitu NaOH 5 molar sebanyak 10 tetes. Lalu kita goyang-goyangkan tabung reaksi supaya larutan NaOH dan H bisa tercampur. Setelah diberi larutan NaOH 5 molar, kita beri larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kira-kira enzim katalase pada hati ini masih bisa bekerja nggak ya? Nah, di sini bisa kita lihat masih ada sedikit gelembung-gelembung yang berada di tepi-tepian. Ini menunjukkan masih terjadinya reaksi perubahan H2O2 menjadi H2O dan O2, namun tidak maksimal. Untuk membuktikannya lagi, kita bisa menggunakan bara api seperti tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bara api tidak menyala karena gelembung udara yang ada hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak bekerja secara optimum di pH basa. Nah teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa enzim katalase pada hati kita dapat bekerja secara optimum pada pH netral. Nah, untuk mengetahui faktor suhu terhadap kerja enzim katalase yang ada di dalam hati, jangan lupa saksikan kami secara live di Instagram @averosshs dan channel YouTube kami SMA Averos Official pada tanggal 17 Januari 2021. Jangan lupa saksikan ya. Bye!